Kepolisian sektor Panakukang menemukan fakta baru atas kasus penganiayaan bocah oleh kekasih ibunya. Ya, pemirsa, dari hasil prarekonstruksi ternyata ibu kandung juga ikut menganiaya korban. Polisi gelar prarekonstruksi penganiayaan bocah berumur 14 bulan di Indekos Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Penyidik menghadirkan pelaku dan ibu korban untuk mencocokkan keterangan keduanya yang selalu berbeda-beda saat dibuat dalam berita acara pemeriksaan. Ada 18 adegan diperagakan keduanya dan terungkap penganiayaan bocah berjalan selama 2 pekan dan ternyata ibu kandungnya juga ikut menganiaya korban. Bayi beserta ibunya ini tinggal di kamar kos pelaku ini belum terjadi penganiayaan. Nanti setelah berjalan kurang lebih 10 hari sampai 2 pekan. Penganiayaan bocah terungkap ketika ibu korban melapor perbuatan kekasihnya yang menganiaya anaknya. Korban yang masih 14 bulan terluka di sekujur tubuh dan kini dalam pendampingan karena trauma. Kini kedua pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yolisvin, iNews melaporkan. Polda Sumatera Utara menggagalkan penjualan bayi berusia 14 hari di Kota Medan. Berdasarkan keterangan pelaku, bayi tersebut dijual seharga puluhan juta rupiah. Petugas di Treskrimum Polda Sumatera Utara membongkar praktik perdagangan bayi di Kota Medan. Tersangka berinisial A telah ditahan dan hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Sumatera Utara. Polisi belum merilis identitas guna mengantisipasi kaburnya jaringan pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku sudah menjual 4 bayi selama 6 bulan beroperasi. Pelaku membeli bayi seharga 5 juta rupiah dari ibu kandungnya. Dari hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan itu sebagai penampung. Jadi saat ini tim kita masih terus menyelidiki siapa orang tua dari anak ini. Kondisinya sangat miris sekali, bayi kurang lebih berumur 14 hari dan harus membutuhkan ASI. Saat ini sudah kita tangani, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Pelaku penjualan bayi akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76 Junto 83. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Aksi seorang mahasiswa di Pacitan, Jawa Timur membobol minimarket terekam kamera pengawas. Uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk bisnis online. Aksi seorang mahasiswa di Pacitan, Jawa Timur saat mencuri di sebuah minimarket di Kelurahan Ploso terekam kamera pengawas. Pelaku masuk ke dalam minimarket dengan menjebol atap dan mencuri barang dagangan dari dalam gudang. Setelah sebulan diselidiki, polisi akhirnya menangkap pelaku di tempat kosnya. Pelaku tak lain adalah pedagang minuman yang biasa berdagang di depan minimarket. Mahasiswa ini mengetahui kondisi minimarket karena sering menumpang ke kamar mandi. Di depan apa dia pernah masuk ke dalam, tahu situasi di dalam, karena sering numpang kencing di sana. Jadi pelaku ini naik atas, naik ke samping Alfamart itu, naik lalu melalui atap, dia turun, kebetulan tidak dikunci, dia masuk, ada brankas di situ dan kuncinya ada di sekitar situ juga, akhirnya dia bisa buka. Dari uang 60 juta rupiah yang dicuri, kini hanya tersisa 15 juta rupiah. Pelaku mengaku uang hasil kejahatannya dibelanjakan ponsel, sepeda motor, dan bisnis online. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 4 anggota klub motor gede Harley Owner Group yang menjadi terdakwa penganiayaan prajurit TNI Angkatan Darat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat divonis 8 bulan penjara. Atas vonis tersebut, kuasa hukum masih belum menentukan apakah akan banding atau menerima putusan hakim. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. Majelis Hakim memvonis keempat terdakwa penganiaya anggota TNI Angkatan Darat di Bukit Tinggi dengan hukuman 8 bulan penjara dipotong masa tahanan. Menanggapi vonis ini, kuasa hukum para terdakwa menyatakan pikir-pikir dalam waktu 7 hari sejak vonis dibacakan hakim. Pemeriksaan itu saksi-saksi tidak secara langsung mengetahui proses kejadian.
Nah itu yang kami kurang sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut. Jadi tahunya semua itu dari video gitu, itu yang kami tidak sependapat. Karena masih ada tengah waktu pikir-pikir 7 hari. Nah itu, apakah kami akan banding atau tidak ya dalam 7 hari nanti kita lihat. Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa 1 tahun penjara karena diduga melanggar pasal 170 ayat 2 ke 1 Jungto 351 Jungto 56 serta ditambah pasal 55 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Penganiayaan terhadap 2 anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas sebagai intelijen Kodim 0304 Agam terjadi di Simpang Tarok, Kelurahan Tarok Dipo, Kota Bukit Tinggi pada Jumat 30 Oktober 2020 sekitar pukul 16.21 waktu Indonesia Barat. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Utara, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan Aulia Kesuma sehingga tetap dihukum mati karena membunuh suami dan anak tirinya. Selain Aulia, Giovanni juga dihukum dengan hukuman mati dan 5 orang lainnya dengan hukuman beragam. Vonis yang dijatuhkan kepada Aulia Kesuma tetap hukuman mati setelah Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi. Selain Aulia, tersangka Giovanni juga dihukum dengan hukuman mati. Aulia Kesuma yang menjadi dalang pembunuhan berencana kepada suaminya, Edi Chandra Purnama alias Pupung, dan anaknya Adi Pradana, divonis hukuman mati sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Anak Aulia yaitu Giovanni Kelvin juga dituntut hukuman mati. Pada sidang 15 Juni 2020 lalu, majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa kejam dan sadis karena meracun dan membakar jenazah kedua korban dalam mobil. Dalam aksinya, Aulia dibantu oleh putranya Giovanni serta 2 eksekutor. Sementara pada sidang sebelumnya, 2 eksekutor suruhan Aulia yaitu Kusmawanto alias Agus dan Muhammad Nur Sahid alias Sugeng divonis penjara seumur hidup. Kasus ini bermula saat Aulia terbelit utang 10 miliar rupiah. Untuk membayar utang, Aulia sempat meminta mendiang suaminya menjual rumah, namun permintaan itu ditolak. Aulia pun tega membunuh suami dan anak tirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Buleleng menetapkan 8 aparatur sipil negara di Dinas Pariwisata Buleleng sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan bantuan dana hibah pemulihan ekonomi nasional untuk pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengaku prihatin dengan kasus ini dan meminta seluruh aparatur negara berjuang membangkitkan sektor pariwisata yang terdampak pandemi. Cuplikan program Explore Buleleng yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Bali pada periode November hingga Desember 2020 lalu inilah yang dimanfaatkan segelintir oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi. Para tersangka yang merupakan para pejabat di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Bali ini menggelapkan uang negara hingga 656 juta rupiah. Menparkraf Sandiaga Salahuddin Uno mengaku prihatin dan meminta kepada para pelayan publik, khususnya di sektor pemerintahan maupun seluruh stakeholder lain untuk menjunjung tinggi tata kelola yang baik. Sandiaga juga meminta program dana hibah pariwisata betul-betul dirasakan oleh yang membutuhkan. Bahwasannya kita akan kolaborasi, kita mengajak KPK, mengajak BPK, BPKP, semua. Kita harus pastikan jangan sampai ada misalokasi maupun potensi dari tindak pidana korupsi. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, ke-8 pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng ini belum ditahan. Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan.